Saya Nawang Taufika. Di sini saya akan membacakan salah satu cerita dari buku Mendongeng Pekalongan yang berjudul Segoro Wangi. Cerita rakyat dari Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, karya Miftahul Jannah. Beberapa abad yang lalu, konon ada sebuah kerajaan yang bernama Karangwangi. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Gutamangkara. Raja Gutamangkara memiliki sifat yang mulia, baik hati dan peduli kepada rakyatnya. Karena kebaikan hatinya itulah, maka Raja Gutamangkara sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja Gutamangkara memiliki putri yang kembar dan memiliki sifat yang berbeda. Putri Purbararang memiliki sifat yang angkuh dan sombong. Dia menyukai kehidupan yang mewah dan glamor, dan hobi Putri Purbararang adalah berburu binatang di hutan. Sedangkan saudari kembarnya yang bernama Putri Purbasari memiliki sifat yang baik hati dan rendah hati. Putri Purbasari memiliki kebiasaan merawat tanaman. Suatu ketika, Purbararang pergi ke hutan untuk berburu. Ia melihat seekor kijang yang sedang mencari makanan. Kijang tersebut terbunuh oleh anak panah sang putri. Purbararang segera mendekati bangkai kijang tadi. Tiba-tiba, muncul seorang wanita tua menghampiri Putri Purbararang. "Siapa kau? Tega sekali kau membunuh kijang peliharaanku ini." Sang putri pun menjawab, "Saya memang datang ke hutan ini untuk berburu. Jadi hewan apa saja yang aku temui akan aku bunuh dengan anak panahku ini." Mendengar jawaban Putri Purbararang, wanita tua tersebut tidak terima. Wanita tua tersebut meminta sang putri untuk meminta maaf kepadanya. Tentu saja Purbararang menolak. Wanita tua itu kemudian mengutuk Putri Purbararang menjadi sebatang pohon. Jika ada seorang laki-laki yang mencintai Purbararang dan menyatakan cinta kepadanya, maka sang putri akan terbebas dari kutukannya. Di dalam istana Karangwangi, sang raja sangat cemas memikirkan putrinya yang belum pulang ke istana. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk mencari putrinya ke hutan. Namun, sang putri tidak ditemukan juga. Setelah beberapa hari kemudian, Purbararang pun tidak ditemukan. Sang raja mengadakan sayembara untuk mencari putrinya yang hilang. Dengan imbalan, jika yang menemukan adalah seorang perempuan, maka akan dijadikan saudari Putri Purbararang. Dan jika yang menemukan adalah seorang laki-laki, akan dijadikan suami Putri Purbararang. Suatu hari, ada seorang pangeran yang menyamar jadi pemburu. Namanya adalah Pangeran Jakalaksana. Tanpa sengaja, Jakalaksana mendengar pembicaraan tentang sayembara mencari putri yang hilang. Hati Jakalaksana tersentuh. Dia ingin membantu putri yang hilang. Jakalaksana akhirnya pergi ke hutan untuk berburu sekalian mencari Putri Purbararang yang hilang. Di dalam hutan, Jakalaksana mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong. Setelah dia mencari tahu, ternyata ada seorang perempuan yang hampir jatuh ke dalam jurang. Pangeran Jakalaksana segera menyelamatkannya. Ternyata perempuan tersebut adalah Putri Purbasari. Sang putri terkesima dengan ketampanan Jakalaksana. "Kesuwun Kisanak, saya berhutang nyawa kepadamu." "Podo-podo, sudah kewajiban kita menolong sesama manusia. Kebetulan saya sedang berburu di hutan ini," jawab Jakalaksana. Pertemuan pertama itu membekas di hati kedua insan muda tersebut. Kedua muda-muda itu diam-diam nandang asmara. Namun, belum ada yang berani menyatakan cinta sampai mereka kembali ke istana masing-masing. Suatu hari, Jakalaksana bermaksud memberanikan diri untuk melamar Purbasari ke Karangwangi. Sepanjang perjalanan, hatinya diliputi perasaan gugup. Ketika di suatu pohon di hutan, Jakalaksana beristirahat sejenak. Jakalaksana berlatih untuk menyatakan perasaannya. Dia mengumpamakan pohon tersebut adalah Putri Purbasari. Jaka menyatakan cintanya kepada pohon yang dianggapnya adalah Putri Purbasari. Dia kemudian memasukkan cincin ke ranting pohon tersebut. Tiba-tiba, pohon tersebut berubah menjadi putri yang sangat cantik.
"Sinten panjenengan? Apakah engkau adalah manusia pohon?" tanya Jakalaksana keheranan. "Bukan, aku adalah Putri Purbararang yang terkena kutukan. Terima kasih karena Tuan telah membebaskanku dari kutukan ini. Siapa namamu?" tanya sang putri. "Namaku Jakalaksana." "Jadi, engkau adalah Putri Purbararang yang selama ini menghilang?" "Benar, aku dikutik oleh seorang wanita tua karena perbuatanku sendiri. Karena engkau telah menyatakan cinta kepadaku dan memintaku untuk menikah denganmu, maka aku siap untuk menikah denganmu." "Maafkan aku putri, aku akan menikah dengan wanita pilihanku tapi bukan kamu," jawab Jakalaksana cepat. "Siapa gadis pilihanmu itu?" tanya Putri Purbararang penasaran. "Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan dia. Dia juga dari Karangsari. Aku pikir kalian bersaudara, sebab dia mirip sekali denganmu. Namanya Purbasari," jawab Jakalaksana. Putri Purbararang kaget mendengar nama Purbasari. Dia merasa sangat kecewa. Tanpa sepatah kata pun, Purbararang langsung meninggalkan hutan tersebut dan kembali ke istana. Dia bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Pada saat Purbararang menceritakan mengenai Jakalaksana yang menyatakan cinta kepadanya, tak sengaja Purbasari pun mendengarkannya. Putri patah hati. Namun, tidak lama kemudian, Jakalaksana sampai di istana Karangwangi. Dengan tegas, Jakalaksana menyatakan bahwa yang dicintainya adalah Putri Purbasari, bukan Putri Purbararang. Purbararang yang merasa dipermalukan. Sementara Purbasari merasakan harapannya telah kembali. Dia bertekad akan mempertahankan Jakalaksana agar tidak dimiliki saudari kembarnya. "Baiklah Purbasari, karena engkau keras kepala, sekarang sebaiknya kita adu kekuatan. Siapa yang menang, dia yang berhak menikah dengan Jaka. Namun, jika di antara kita tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, biarlah kita mati sama-sama di dalam sungai ini," tantang Purbararang. Karena tidak ada jalan keluar lain, Purbasari setuju dengan usulan saudarinya. Meskipun mereka pun terlibat pertarungan sengit di tepi sungai. Pertarungan antara kedua perempuan bersaudara itu berlangsung sengit. Keduanya memiliki kesaktian yang seimbang. Sejak kecil, mereka telah dididik dengan ilmu yang sama. Raja Gotamangkara tidak pernah membeda-bedakan mereka. Akhirnya, kedua kakak beradik ini jatuh ke dalam sungai dan tubuh mereka hanyut terbawa arus. Dalam sekejap, tubuh mereka hilang ditelan air sungai yang bergemuruh menyambut mereka. Raja Gotamangkara segera memerintahkan prajurit untuk mencari anak-anaknya. Namun, jejak tubuh mereka tidak dapat ditemukan. Raja Gotamangkara memandangi Jakalaksana dengan tatapan yang aneh. Jakalaksana merasa sangat malu atas kejadian itu. Jakalaksana merasa bahwa hilangnya kedua putri tersebut di dalam sungai adalah karena ulahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Jakalaksana segera menjeburkan diri ke dalam sungai tersebut. Raja Gotamangkara tidak mampu mencegahnya. Jasad ketiga orang tersebut tidak pernah ditemukan. Sebuah keanehan muncul tidak lama kemudian. Air sungai tersebut menjadi harum. Akhirnya, warga setempat menyebut sungai tersebut dengan nama Segoro Wangi. Segoro Wangi tepatnya terletak di Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sekian pembacaan cerita dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.